Halo teman-teman, selamat siang. Perkenalkan, nama lengkap saya Jeffrian Nusilman, kelas C, semester 1, jurusan Sosiologi, dengan NIM 2103030093. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan review dari buku Undang-Undang Dasar. Dari buku tersebut, saya dapat memperolehkan atau menjelaskan topik yang penting tentang Undang-Undang Dasar. Langsung saja, saya akan menjelaskan bagaimana itu Undang-Undang Dasar. Menurut sarjana hukum, Undang-Undang Dasar adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintah suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut. Pandangan ini merupakan pandangan yang luas dan yang paling tua dalam perkembangan pemikiran politik. Dapat dicatat bahwa pada abad ke-5 sebelum Masehi, seorang filsuf Yunani, Aristoteles, yang di dunia barat pandang sebagai sarjana ilmu politik, pertama yang menghasilkan melukiskan Undang-Undang Dasar di lebih dari 500 negara kota Yunani dengan jalan mencatat pembagian kekuasaan serta hubungan-hubungan kekuasaan dalam setiap negara. Definisi Undang-Undang Dasar dari sudut pandang filsafat diberikan oleh Richard S. Kay, seorang ahli yang lebih kontemporer. Menurut Kay, maksud diadakan Undang-Undang Dasar adalah untuk meletakkan aturan-aturan yang pasti yang mengaruhi perilaku manusia, dengan demikian menjaga agar pemerintah tetap berjalan dengan baik. Di samping Undang-Undang Dasar mempunyai status legal dan khusus, ia juga merupakan ungkapan aspirasi, cita-cita, dan standar moral yang dijunjung tinggi oleh suatu bangsa. Banyak Undang-Undang Dasar juga mencerminkan dasar-dasar serta ideologinya. Sering unsur ideologi dan moralitas ini dijumpai dalam mukadimah suatu undang-undang. Undang-undang sebenarnya tidak dapat dilihat lepas dari konsep konstitusionalisme, suatu konsep yang telah berkembang sebelum Undang-Undang Dasar pertama merumuskan ide pokok dari konstitusionalisme adalah bahwa pemerintah perlu dibatasi kekuasaan agar penyelenggaraan tidak bersifat sewenang-wenang. Dianggap bahwa suatu Undang-Undang Dasar adalah jaminan utama untuk melindungi warga dari perlakuan yang semena-mena. Dengan demikian, timbulnya konsep di mana undang-undang anggap sebagai institusi yang paling efektif untuk melindungi warga melalui konsep. Tetapi perlu dicatat bahwa dalam keputusan Belanda diadakan perbedaan antara pengertian undang-undang. Menurut paham tersebut, undang-undang adalah bagian tertulis dari suatu undang-undang dasar, sedangkan undang-undang dasar memuat baik peraturan tertulis maupun peraturan yang tidak tertulis. Dengan kata lain, setiap undang-undang dasar tertulis ada unsur tidak tertulis, sedangkan setiap undang-undang dasar yang tertulis ada unsur tertulisnya, dan merupakan para penyusun Undang-Undang 1945 menganut pikiran yang sama, sebab dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan Undang-Undang Dasar suatu negara ialah hanya sebagian hukuman dasar-dasar negara itu. Undang-Undang Dasar ialah hukuman dasar yang tertulis, sedangkan di samping Undang-Undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara para titik menyelenggarakan negara meskipun tidak tertulis. Mereka yang menganggap negara dari sudut pandang kekuasaan dan menganggap sebagai organisasi kekuasaan, Undang-Undang Dasar dapat dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi antara beberapa lembaga kenegaraan, misalnya antara badan legislatif dan eksekutif dan yudikatif. Undang-Undang Dasar menentukan cara-cara bagaimana pusat-pusat kekuasaan ini melakukan kerjasama dan menyesuaikan diri suatu sama lain. Dasar merekam hubungan kekuasaan dalam suatu negara. Dalam hubungan ini, Herman Wiener dan buku
Konstitusionalisme merupakan gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi yang dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjaminkan bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintah itu tidak salah guna oleh mereka yang dapat tugas pemerintah. Pelaksanaan aturan-aturan hukum dalam hubungan individu dengan pemerintah. Konstitusionalisme menghadirkan situasi dapat memupuk rasa aman karena adanya pembatasan terhadap wewenang pemerintah yang telah ditentukan lebih dahulu. Sementara itu, sarjana ilmu politik Andre Heywood mengartikan konstitusionalisme dari dua sudut pandang. Dalam arti sempit, konstitusionalisme adalah penyelenggaraan pemerintah yang dibatasi oleh Undang-Undang Dasar. Dengan kata lain, konstitusionalisme ada apabila lembaga-lembaga pemerintah dan proses politik dibatasi secara efektif oleh aturan-aturan konstitusionalisme. Sedangkan dalam artian lebih luas, konstitusionalisme merupakan perangkat nilai dari aspirasi politik yang mencerminkan adanya keinginan untuk melindungi kebebasan dengan melakukan pengawasan internal maupun eksternal terhadap kekuasaan pemerintah. Dalam arti ini, konstitusionalisme merupakan bagian penting dari demokrasi konstitusional. Itu saja yang saya bisa jelaskan dari review buku Undang-Undang Dasar. Sekian dan terima kasih.